Oke bosku, welcome back to my channel di Bos Bola. Oke bosku, bertemu lagi dengan aku yang pastinya di channelnya Bos Bola ya bosku. Channel yang lagi tren dan booming masa kini nih bosku. Seperti biasa di video kali ini aku akan membawakan 5 tim hasil prediksi dari Bos Bola sendiri ya bosku. Di antaranya untuk tim pertama kita ambil dari Superliga Denmark ya bosku, yang mempertemukan Randers yang berhadapan dengan Nordsjælland ya bosku. Untuk tim kedua di sini ada Jong VSP yang berhadapan dengan Den Bosch ya bosku. Untuk tim ketiga di sini ada Napoli yang berhadapan dengan Pisa nih bosku. Untuk tim keempat di sini ada Millwall yang berhadapan dengan Waterford ya bosku. Untuk tim terakhir kita ditutup dengan Valur yang berhadapan dengan Breidablik nih bosku. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke pembahasan pertama kita, alangkah baiknya kalian bantu dulu untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya nih bosku, agar channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan prediksi-prediksi unggul buat kalian semua. Oke bosku, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita ya bosku. Untuk prediksi pertama di sini ada Valur yang berhadapan dengan Breidablik nih bosku. Langsung saja kita masuk untuk melihat statistik dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir Valur berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Sedangkan untuk Breidablik sendiri di 5 pertandingan terakhir Breidablik juga mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat head to head dari kedua timnya bosku. Di 5 pertemuan terakhir Valur dengan Breidablik, di sini Valur berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya dimenangkan oleh Breidablik ya bosku. Oke bosku, langsung saja kita masuk untuk melihat klasemen sementara dari kedua timnya bosku. Di klasemen sementara ini Valur berada di peringkat kedua ya bosku dengan memperoleh 40 poin dari 22 pertandingan. Sedangkan untuk sang tamu sendiri Breidablik, di klasemen sementara ini Breidablik berada di peringkat keempat ya bosku dengan memperoleh 34 dari 22 pertandingan ya bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat angka pasaran yang sudah dipersiapkan oleh para bandot ya bosku. Untuk handicap di sini ada 1/4 dan untuk over-undernya di sini ada 3/4 nih bosku. Jadi untuk prediksi malam hari ini kalian bisa ambil di Valur ya bosku dengan mengambil Fur 1/4. Untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 3/4 nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat prediksi kita yang kedua nih bosku. Untuk prediksi kedua di sini ada Millwall yang berhadapan dengan Waterford nih bosku. Langsung saja kita masuk untuk melihat statistik dari kedua timnya ya bosku. Di 5 pertandingan terakhir Millwall berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat statistik dari Waterford sendiri ya bosku. Di 5 pertandingan terakhir Waterford juga mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan juga nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat head to head dari kedua timnya bosku. Di 5 pertemuan terakhir Millwall dengan Waterford, di sini Millwall berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Sedangkan untuk Waterford sendiri di 5 pertemuan terakhir dengan Millwall, di sini Waterford cuma bisa mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 pertandingan lainnya dimenangkan oleh Millwall ya bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat klasemen sementara dari kedua timnya. Di klasemen sementara ini Millwall berada di peringkat ke-16 ya bosku dengan memperoleh 7 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan untuk Waterford sendiri di sini Waterford berada di peringkat ke-20 ya bosku dengan memperoleh 5 poin dari 5 pertandingan ya bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat angka pasaran yang sudah dipersiapkan oleh para bandot nih bosku. Untuk handicap di sini ada 1/4, setengah, dan 3/4 ya bosku. Untuk over-undernya di sini ada 2/4, 2, dan 2,5. Jadi untuk prediksi malam hari ini kita bisa ambil di Millwall di bosku dengan mengambil Fur 1/4.
Untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2 ya bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat prediksi kita yang ketiga. Untuk prediksi ketiga di sini ada Jongvi SP yang berhadapan dengan Den Bosch ya bosku. Langsung saja kita masuk untuk melihat statistik dari kedua timnya nih bosku. Di 5 pertandingan terakhir Jongvi SP, di sini Jongvi SP berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Sedangkan untuk Den Bosch sendiri di 5 pertandingan terakhir Den Bosch berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat head to head dari kedua timnya. Di 5 pertemuan terakhir Jongvi SP dengan Den Bosch, di sini Jongvi SP berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya dimenangkan oleh Den Bosch sendiri nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat klasemen sementara dari kedua timnya. Di klasemen sementara ini Jongvi SP berhasil Jongvi SP berada di peringkat kedua ya bosku dengan memperoleh 15 poin dari 6 pertandingan. Sedangkan untuk Den Bosch di klasemen sementara ini Den Bosch berada di peringkat ke-8 ya bosku dengan memperoleh 10 poin dari 5 pertandingan. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat angka pasaran yang sudah dipersiapkan oleh para bandot nih bosku. Untuk handicap di sini ada 1/4 dan lek-lekan ya bosku. Untuk over-undernya di sini ada 3/4 dan 3. Jadi untuk prediksi malam hari ini kalian bisa ambil di Jongvi SP ya bosku. Kalian bisa ambil di lek-lekan nih bosku. Untuk over-undernya kalian bisa ambil di under 3/4 nih bosku. Kalian bisa ambil di under 3/4. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat prediksi kita yang keempat. Untuk prediksi keempat di sini ada Napoli yang berhadapan dengan Pisa ya bosku. Langsung saja kita masuk untuk melihat statistik dari kedua timnya. Di 5 pertandingan terakhir Napoli berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Sedangkan untuk sang tamu sendiri Pisa di 5 pertemuan terakhir Pisa juga mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat head to head dari kedua timnya ya bosku. Di 5 pertemuan terakhir Napoli dengan Pisa, di sini Napoli berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang ya bosku. Sedangkan untuk Pisa di 5 pertemuan terakhir dengan Napoli, di sini Pisa cuma bisa mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 pertandingan lainnya dimenangkan oleh Napoli nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat klasemen sementara dari kedua timnya. Di klasemen sementara ini Napoli berada di peringkat kedua ya bosku dengan memperoleh 9 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan untuk Pisa, di sini Pisa berada di peringkat ke-18 nih bosku dengan memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat angka pasaran yang sudah dipersiapkan oleh para bandot ya bosku. Untuk handicap di sini ada 1,5, 1/3/4 dan 1/4. Untuk over-undernya di sini ada 2,5, 2/3/4 dan 2/4 nih bosku. Jadi untuk prediksi malam hari ini kalian bisa ambil di Napoli ya bosku dengan mengambil for 1/4. Untuk over-undernya kalian bisa ambil di over 2/4 nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat prediksi kita yang terakhir. Untuk prediksi terakhir kita ditutup dengan Rangers yang berhadapan dengan Nordsjælland ya bosku. Langsung saja kita masuk untuk melihat statistik dari kedua tim ini nih bosku. Di 5 pertandingan terakhir Rangers berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan ya bosku. Sedangkan untuk sang tamu sendiri Nordsjælland, di 5 pertandingan terakhir Nordsjælland juga mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan juga nih bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat head to head dari kedua tim ini nih bosku. Di 5 pertemuan terakhir Rangers dengan Nordsjælland, di sini Rangers berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan lainnya dimenangkan oleh Nordsjælland sendiri ya bosku. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat klasemen sementara dari kedua timnya. Di klasemen sementara ini Rangers berada di peringkat ke-9 ya bosku dengan memperoleh 10 poin dari 8 pertandingan. Sedangkan untuk Nordsjælland sendiri, di klasemen sementara ini Nordsjælland berada di peringkat ke-5 nih bosku dengan memperoleh 12 poin dari 8 pertandingan. Oke bosku, lanjut kita masuk untuk melihat angka pasaran yang sudah dipersiapkan oleh para bandot.
Untuk handicap di sini ada lek-lekan, seperempat dan setengah. Untuk over undernya di sini ada 2 3/4, 3 dan 2 setengah ya bosku. Jadi untuk prediksi malam hari ini kalian bisa ambil di renders ya bosku. Dengan mengambil 4 kita ambil di lek-lekan nih bosku. Untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2 setengah nih bosku. Oke bosku, sekian prediksi dari aku untuk malam hari ini ya bosku. Semoga prediksi kita malam hari ini bisa dikabulkan oleh para bandot. Untuk kalian yang mau info lebih lanjut ataupun join grup, kalian bisa langsung japri ke WA-nya Bos Bola saja ya bosku. Nanti aku letak di kolom komentar dan deskripsi aku nih bosku. Ingat bosku, aku memprediksi ini berdasarkan feeling aku sendiri ya bosku. Jika kalian masih ragu sama feelingnya Bos Bola, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing nih bosku. Oke bosku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan prediksi-prediksi unggul buat kalian semua nih bosku. Oke bosku, aku Bos Bola di sini pamit undur diri. Salam sepak bola bos.